Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pembiayaan, hak, larangan, dan sanksi lembaga pengelola zakat. Langsung saja, materi ini dilatar belakangi karena zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim. Maka untuk mencapai efisiensi atau efektivitas dalam pengelolaannya, itu dibutuhkan adanya norma yang mengatur lembaga pengelola zakat. Di Indonesia sendiri ada dua lembaga yang diakui oleh pemerintah dalam mengelola zakat, yaitu yang pertama adalah Badan Amil Zakat Nasional dan yang kedua adalah Lembaga Amil Zakat Nasional. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam materi ini saya mengambil 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah dari mana sumber pembiayaan lembaga pengelola zakat, dan yang kedua adalah apa hak lembaga pengelola zakat, dan yang ketiga apa larangan beserta sanksi yang melekat kepada lembaga pengelola zakat. Tujuan kepenulisan dari materi ini yaitu mengetahui sumber pembiayaan lembaga pengelola zakat, dan yang kedua adalah mengetahui hak lembaga pengelola zakat, dan yang ketiga adalah mengetahui larangan beserta sanksi yang melekat dalam lembaga pengelola zakat. Langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu apa sih pengertian lembaga dari pengelolaan zakat itu, atau yang disebut dengan LEZ. Lembaga pengelola zakat atau LPZ merupakan sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAS maupun yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti LEZ. Kemudian sumber pembiayaan lembaga pengelola zakat. Di sini menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelola zakat, pada pasal 30, untuk melaksanakan tugasnya itu Basnas dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan juga hak amil. Kemudian pada pasal 31 ayat 1, dalam melaksanakan tugasnya Basnas Provinsi dan Basnas Kabupaten atau Kota sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 itu dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan hak amil juga. Kemudian ayat 2, selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Basnas Provinsi dan Basnas Kabupaten Kota dapat dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian hak lembaga pengelola zakat berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Hak amil pasal 1 ayat 5, hak amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam. Kemudian pada pasal 68 ayat 1, anggota Basnas, pimpinan Basnas Provinsi, dan pimpinan Basnas Kabupaten atau Kota diberikan hak keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ayat 2, anggota Basnas, pimpinan Basnas Provinsi, dan pimpinan Basnas Kabupaten atau Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak diberikan uang pensiun dan atau pasangon setelah berhenti atau berakhir masa jabatannya. Di ayat 3, ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan anggota Basnas diatur dengan peraturan Presiden. Ayat 4, ketentuan mengenai hak keuangan pimpinan Basnas Provinsi dan pimpinan Basnas Kabupaten atau Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pembahasan yang inti adalah larangan beserta sanksi yang melekat pada lembaga pengelola zakat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 juga memuat ketentuan-ketentuan tentang beberapa hal yang bersifat bimbingan, preventivitas, dan pelaksanaan tugas dengan penetapan larangan-larangan. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, dalam pasal 37 dinyatakan setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual,
atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaan di lembaga pengelolaan zakat. Yang kedua, dalam pasal 38 disebutkan pula setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam upaya pengembangan makna amil dalam jangkauan pelaksanaan tugasnya adalah adanya penetapan sanksi yang tegas dan jelas melalui undang-undang. Sanksi tersebut ada dalam bentuk administrasi dan ada dalam bentuk sanksi pidana. Kesimpulannya dari materi ini yaitu bahwa dasarnya lembaga pengelola zakat merupakan sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAS maupun yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti LILAS. Dan pembiayaan, hak larangan, dan sanksi lembaga pengelola zakat diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, hak amil. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Demikian, terima kasih.